Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Yusintia Biantari, bisa dipanggil Cynthia dengan NIM 21085210022. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil praktikum power supply saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat dalam power supply. Jadi yang pertama itu ada trafo. Ini adalah trafo. Jadi fungsi trafo itu adalah menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang kedua ada dioda bridge yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang ketiga ada kapasitor. Ini ada 4 buah kapasitor yang berfungsi sebagai filter atau penyaring dalam power supply dan juga sebagai penyimpan arus. Yang keempat ada IC. IC berfungsi sebagai penstabil arus. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rangkaian power supply yang saya buat. Pertama-tama di sini ada input dari trafo. Kenapa trafo bisa disebut sebagai penurun atau penaik tegangan? Yang pertama ini tuh ada inputnya itu 220. Jadi 220 sama 0. Jadi di sini 220 ini diturunkan tegangannya menjadi 15 dan juga 0. Setelah tegangan diturunkan, arus dari tegangan tersebut disearahkan atau diubah menjadi dari arus AC menjadi DC. Setelah itu dibawa ke kapasitor yang kapasitor 4700 dan disimpan arusnya di sini. Setelah arus disimpan di kapasitor, selanjutnya tegangan kembali distabilkan di IC. Jadi di sini saya menggunakan IC 7812 dan 7912. Jadi IC 7812 itu adalah 78 itu adalah kode dari positif, sedangkan 79 adalah kode dari negatif. Selanjutnya setelah distabilkan, karena saya menggunakan IC 7812, maka output yang dihasilkan adalah 12 volt. Oke, selanjutnya di sini arus akan dibawa kembali ke kapasitor 470. Di sini kegunaan kapasitor 470 adalah sebagai penstabil atau lebih distabilkan lagi arusnya supaya tidak terjadi noise. Selain itu dia juga berfungsi sebagai pemisah rangkaian positif dan juga rangkaian negatif supaya tidak tersambung antara groundnya. Jadi kalau misalkan kapasitor ini diambil atau dicabut dari rangkaian, maka rangkaian positif dan rangkaian negatifnya akan tergabung menjadi satu sehingga akan ada ground saja dan tidak ada rangkaian positif dan juga negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian dari power supply yang saya buat. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dari IC. Jadi IC yang pertama itu ada IC 7812 yang nilainya positif dan IC 7912 yang nilainya negatif. Jadi di sini IC 7812 di sini ada groundnya, di sini ada input dan ini outputnya. Sedangkan pada IC 7912 di sini ada groundnya, di sini outputnya dan di sini inputnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari rangkaian positif terlebih dahulu. Jadi di sini ada positif dari dioda disambung dengan positif kapasitor 4700. Selanjutnya kapasitor ini disambung dari sambungan ini disambung kembali ke input dari IC 7812. Setelah itu output dari IC 7812 disambung ke positif kapasitor 470. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari rangkaian negatif. Jadi rangkaian negatif itu sama seperti rangkaian positifnya, yaitu dari positif dioda disambung ke positif kapasitor 4700. Selanjutnya disambung ke input dari IC 7912. Selanjutnya output dari 7912 disambung ke negatif dari kapasitor 470. Setelah itu positif dari kapasitor 4700 disambung dengan negatif kapasitor dari 4700 juga. Selanjutnya setelah itu ini juga disambung ke ground IC 7912 dan 7812. Setelah ini disambung, ini juga disambung lagi ke positif kapasitor
kapasitor 470 dan negatif kapasitor 470. Ini juga disambung terlebih dahulu. Setelah itu akan didapat ground. Groundnya dibawa ke diisi dengan soket banana female. Setelah itu saya akan menjelaskan yang ini. Jadi output yang di sini juga bakalan dibawa ke kapasitor ke soket banana female, dan juga output ini juga di IC 7812 juga sama dipakai ke output dan dijadiin rangkaian positif. Terus yang ini positif, yang ini negatif. Yang di 7812 ini positif dan di 7912 ini negatif. Selanjutnya hubungkan ke trafo. Jadi dari ground dari dioda bridge ini kan ada dua. Ini disambung menjadi satu dulu, terus baru disambungkan ke trafo yang nilainya 15 volt. Selanjutnya dari kapasitor gabungan kapasitor 4700 yang positif dan negatif dibawa ke trafo yang 0. Selanjutnya ada kabel buntung ditaruh pada trafo dengan nilai 220 dan juga 0. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini tuh diturunkan tegangannya dari 220 diturunkan menjadi 15 volt. Baik, selanjutnya saya akan mengaplikasikan power supply saya pada alat. Jadi di sini alat yang saya gunakan adalah senter. Jadi sebelumnya saya udah tes, ini belum bisa hidup sebelum saya mengaplikasikan ke power supply. Sebelum itu saya akan menghidupkan power supply saya dulu. Nah, jadi di sini senter saya sudah hidup. Jadi terbukti di sini power supply saya udah bisa diaplikasikan. Baik, sekian dari pemaparan presentasi atau penjelasan dari rangkaian power supply saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye.